Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani sukses Purun Kecil. Nah sahabat, beginilah kondisinya anggur saya setelah 6 hari kemarin setelah pemupukan ya. Nah setelah 6 hari pemupukan, nah untuk kondisi pucuknya semakin hari semakin subur. Nah kemarin 6 hari yang lalu pucuknya sepanjang di bawah besi itu ya. Kemarin belum nyampai di besi, nah sekarang sudah melewati besi itu ya sahabat. Sudah melewati besi kurang lebih 4-5 daun ya lewatnya. Nah untuk batangnya di sini sudah lumayan semakin membesar. Nah, untuk usianya sekarang di usia 56 hari ya. 56 hari setelah tanam. Nah, kalau untuk dari pemangkasan ini kurang lebih 45 hari ya. 45 hari dari pemangkasan dari sini ke sini ya. Sudah semakin panjang. Nah, apa saja dari awal sampai sekarang, sampai 56 hari, apa saja pupuk yang saya gunakan. Nah, di sini saya hanya menggunakan pupuk Yaramila saja dan Tropicot ya. Tidak lupa saya tambahkan menggunakan Vitoflex. Nah, di sini saya tambahkan Vitoflex. Untuk satu saset ini kita bagi 4. Nah, sebagian itu kita gunakan, kita campur dengan 5 liter air. Nah, untuk yang saya gunakan pupuknya di sini kita menggunakan pupuk Yaramila. Nah, untuk dosis di usia 56 hari. Nah, untuk dosis dari awal ya pertama saya pindah tanam itu 1,5 gram saja untuk 3 liter air ya. Nah, setelah 20 hari atau 14 hari ya. 14 hari sampai 20 hari itu kita hanya menggunakan 2 gram saja per tanaman. Nah, setelah memasuki 1 bulan, di situ kita naikkan lagi pupuknya menjadi 3 gram per tanaman. Nah, sampai sekarang itu kita menggunakan 3 gram saja hingga 56 hari ya. Itu kita menggunakan 3 gram saja untuk pupuk Yaramila ya dan Tropicot. Interval kita pemupukannya 2 minggu sekali. Nah, dalam 2 minggu pemupukan itu, seminggu setelah pemupukan menggunakan Yaramila, kita pemupukannya menggunakan pupuk organik, menggunakan rendaman air pisang dan rendaman sisa-sisa buah ya sahabat. Jadi setelah misalnya hari ini kita melakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK atau Yaramila. Nah, minggu kedepannya nanti kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk organik ya. Nah, sebenarnya yang bikin anggur kita subur itu sebenarnya utamanya adalah media tanam ya. Sebenarnya pupuk apa saja pun, mau Yaramila atau NPK sebenarnya sama saja. Kita tidak juga boleh mengikuti orang-orang lain ya. Pakai pupuk ini bagus, pakai pupuk itu bagus, sebenarnya pupuknya sama aja ya. Yang membedakan itu sebenarnya media tanam. Kalau media tanamnya terlalu poros,
terlalu padat ya maksudnya. Kalau media tanamnya terlalu padat, juga campurannya sedikit, maka pertumbuhan anggur pasti lambat ya, lambat tumbuh. Perakarannya juga lambat memanjang ya, atau lambat menyebar. Tapi kalau media tanamnya poros seperti ini, insya Allah pertumbuhan anggur meskipun menggunakan pupuk kimia jenis yang berbeda, insya Allah pasti bakalan subur ya sahabat. Jika media tanamnya terlalu padat, biasanya pertumbuhan anggur juga akan lambat ya. Biarpun kita berganti-ganti jenis-jenis pupuk, pasti pertumbuhannya tetap sama saja. Jika pertumbuhannya kurang bagus atau lambat subur, tapi kita lihat video-video orang, dia menggunakan pupuk ini, saya pengen juga beli. Lihat orang menggunakan pupuk itu juga, pengen beli. Sekali kita coba, pertumbuhannya sama saja. Nah, kalau seperti itu, mending media tanamnya diganti daripada kita menggunakan banyak jenis pupuk. Mending media tanamnya kita ganti ya, karena semua pupuk itu sama aja, cuman berbeda mereknya saja. Sesama NPK tapi berbeda merek ya. Apalagi ketika kita melihat pemupukannya dicampur ini, dicampur itu, kita ikutin caranya, tapi hasil yang kita lihat sama saja ya sahabat. Padahal yang kita lihat itu videonya media tanamnya bagus, poros, tidak terlalu padat, dan campurannya pun pas ya sahabat. Tapi jika pencampurannya kurang pas dan tanahnya terlalu padat atau media tanamnya terlalu padat, meskipun kita perlakuannya sama dengan video-video yang kita tonton, pasti pertumbuhannya tetap sama saja ya sahabat. Karena kunci utama itu media tanam ya. Media tanam poros, campuran bagus, insya Allah pertumbuhannya pun juga bagus ya. Karena saya sudah pernah mengalami ya. Itu dari awal mula saya menanam ya. Dari awal mula saya menanam, itu media tanamnya saya asal-asalan. Terus saya lihat pertumbuhan anggur saya itu kurang bagus ya. Saya buka YouTube, ini cara itu, cara ini, saya ikutin, tapi hasilnya sama saja. Ganti pupuk ini hasilnya sama saja, ganti pupuk itu hasilnya juga sama. Pertumbuhannya masih tetap melambat ya. Kita juga lakukan penyiraman seperti yang disarankan, tapi masih sama saja. Nah, akhirnya saya coba mengubah media tanamnya. Saya gunakan sekam mentah, sekam bakar. Sekam mentahnya saya fermentasi dulu selama 2 bulan atau 3 bulan. Dan kohe kambingnya yang sudah difermentasi juga. Nah, itu saya bandingkan. Untuk sekamnya biasa saya gunakan 1, sekam bakarnya 2 atau 3, biasanya 2,5 ya saya pakai. Nah, kohenya setengah. Nah, humus bambunya kita pakai 1 ya. Humus bambu 1, sekam bakar, sekam mentahnya 1, sekam bakarnya 2 atau 2,5, kompos atau humus kohe ya, kohe kambing kita pakai setengah saja. Nah, setelah kita gunakan itu, kita campur, dan semuanya sudah difermentasi.
Nah, hasilnya alhamdulillah, nah seperti ini. Nah, untuk sahabat pemula, jangan terlalu banyak jenis pupuk ya. Karena kunci utama itu adalah media tanam. Poros dan bagus media tanam dan berkualitas, pasti pertumbuhan akar juga berkualitas, dan pertumbuhan batang, pembesaran batang pasti sangat bagus ya sahabat. Tidak perlu banyak-banyak jenis pupuk, yang penting media tanamnya bagus ya. Oke sahabat, sekian dulu video kita kali ini. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas ya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam petani Indonesia.